قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam wabah penyakit, dan semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesabaran oleh Allah dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir kita dari kitab penjelasan Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya, penjelasan dari 3 landasan utama, yaitu pada poin wa a'dhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid, perkara yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah perkara tauhid. Dan tauhid artinya ifradullahi ta'ala bil ibadah. Tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Ya, kita pun sudah menjelaskan hal yang berkaitan dengan masalah, ya, pembagian tauhid, yaitu tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Dan telah kita jelaskan dan sering dijelaskan oleh para ulama, para ustadz, bahwasanya pembagian tauhid ini adalah bagian dari metode untuk memudahkan kita di dalam memahami
konsep tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh para ulama kaum muslimin tentang pembagian tauhid ini tidaklah sama dengan apa yang diyakini oleh orang-orang di luar Islam yang kita kenal sebutannya dengan Trinitas. Kenapa tidak sama? Ya, karena dalam masalah tauhid, pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat muaranya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tauhid berkaitan dengan perbuatan hamba, dan yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan Trinitas, sebagaimana keyakinan mereka adalah 3 unsur yang berbeda menyatu dalam satu raga atau satu unsur. Ini jauh berbeda. Dan hal-hal seperti ini, ya, semacam pembagian tauhid ini adalah metode untuk memudahkan kita memahami konsep tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah Jalla wa'ala, seperti al-khalq yang menciptakan, at-tadbir yang mengatur, al-malik ya, yang menguasai. Ini adalah perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada keikutsertaan makhluk dalam penciptaan. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan. Dan selain Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan yang lainnya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang menguasai alam semesta ini, pemilik daripada alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya ya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia kehendaki maka diambil ya, dan dia binasakan. Ya. Sedangkan berkaitan dengan uluhiyah, yaitu hak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan perbuatan hamba. Ya, perbuatan hamba. Artinya ini adalah bagian dari kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tauhid uluhiyah atau biasa disebut juga dengan tauhidul ibadah. Dan yang dimaksud di sini adalah istihqaqul ibadah lillahi wahdahu. Yang berhak diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apabila ada dari kalangan manusia yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia mengaku sebagai hamba Allah, tetapi dia beribadah kepada selain Allah, maka dia belum menerapkan tauhid sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya
mengajak kaumnya. Ya, para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan sudah pernah kita sebutkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Ya, berdoa adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kebutuhan-kebutuhan kita, meminta perlindungan dari segala macam bahaya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena doa itu adalah ibadah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u ibadah. Doa itu adalah ibadah, sehingga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita tegaskan, apabila ada yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia meminta kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, sejatinya dia tidak atau belum mentauhidkan, belum mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia, mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Sudah sering kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk beribadah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama katakan illa liya'budun illa liyuwahhidun, kecuali untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Ini adalah konsep untuk memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Dan ahlu sunnah wal jamaah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Rabbnya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya difahami oleh orang-orang Arab. Dan mereka tidak pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah bergembira, Allah senang, Allah tertawa, ya. Maknanya difahami, diketahui oleh orang-orang Arab, oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan makhluknya dengan kedua tangannya. Maknanya difahami dengan jelas, ya. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak menanyakan bagaimana, ya, dan tidak juga memalingkan maknanya, tidak juga mentakwilkan, ya, lafaz-lafaz tersebut. Yang mereka fahami dan yang mereka terapkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', bahwa apa yang ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala
sabda-sabda Nabi SAW yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah serupa dengan apapun. Maknanya difahami, tetapi hakikatnya tidak ada yang serupa dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyerupakan dengan makhluk atau dengan sifat-sifat selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak juga mengingkari ya sifat-sifat yang disebutkan itu. Tidak juga memalingkan maknanya ya, dari sifat-sifat yang disebutkan itu. Tapi diimani sebagaimana adanya, dan dia atau sifat-sifat itu tidak serupa dengan sifat makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Sami'un Basir, Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Allah mendengar, Allah melihat. Apakah kemudian kita pahami bahwasanya Allah melihat sebagaimana makhluk melihat? Allah mendengar sebagaimana makhluk mendengar? Tidak. Tetapi sifat tersebut sifat hakikat ya, Allah melihat, Allah mendengar. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga ya, jenis ya, pembagian tauhid ini, sebagaimana tadi kita katakan, adalah ya, metode yang memudahkan kita untuk memahami ya, dalam masalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia adalah merupakan a'zamu ma amarallahu bihi ala ibadihi, perkara yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Kemudian wa a'zamu ma naha anhu asyirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang paling dibenci, perkara yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan. Dan syirik itu adalah da'watu ghairihi ma'ahu, itu beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah ya. Jadi ya salat ya, orang salat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika dia mendapatkan kesulitan di dalam hidupnya, dia meminta kepada selain Allah, maka ini adalah perbuatan kesyirikan. Ini kita masih mendapati perkara-perkara seperti ini di lingkungan kita atau di masyarakat kita, di sebahagian masyarakat kita. Ketika datang musim kemarau yang panjang, ada sebahagian orang yang melakukan ritual-ritual tertentu. Ya, melakukan ritual-ritual tertentu dalam rangka apa? Supaya hujan turun. Tetapi ritual-ritual itu menyelisihi ritual yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ritual yang mereka lakukan ada syair-syair atau ucapan-ucapan, baik yang diketahui maknanya ataupun yang tidak jelas maknanya. Lalu kemudian disediakan macam-macam ya, bentuk makanan dan sebagainya. Ya, setelah semalam suntuk dibaca-bacai, lalu kemudian dilepaskan di sungai atau dilepaskan di pantai ya. Supaya apa? Supaya turun hujan. Ini adalah perbuatan yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ketika kita mengalami musibah ya, seperti kekeringan misalnya,
atau panas yang berkepanjangan, tidak turun hujan, sehingga ladang kita pada kering, banyak hewan ternak kita yang mati karena tidak ada rumput untuk dimakan. Apa yang disyariatkan? Apa yang disyariatkan? Salat istisqa, ya, melakukan salat istisqa. Semua manusia, ya, di satu kampung misalnya, atau di satu kabupaten atau satu kecamatan misalnya, semuanya berkumpul di lapangan terbuka, di tempat terbuka. Lalu kemudian mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan salat 2 rakaat, salat istisqa namanya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan hujan. Ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini pernah terjadi kekeringan yang panjang, kemarau yang panjang. Lalu kemudian beliau radhiyallahu anhu mengumpulkan seluruh penduduk Madinah. Kemudian melakukan salat 2 rakaat. Kemudian beliau berkhutbah, lalu kemudian beliau mengucapkan, ya Rabb, wahai Rabb, ya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ketika kami mengalami kesulitan, mengalami kekeringan, mengalami kemarau yang panjang, kami bertawassul dengan doa nabimu. Kami meminta doanya nabimu, yaitu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, istisqa, ya, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'an, dan sekarang, ya, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, Rasulullah sudah wafat. Dan sekarang kami meminta kepadamu dengan doa dari pamannya nabimu, yaitu Al-Abbas ibni Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Al-Abbas, ya radhiyallahu anhu, untuk mengangkat tangan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan hujan. Ini yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengalami musibah, ya seperti, ya, kemarau yang berkepanjangan. Musibah-musibah yang lainnya, bencana-bencana yang lainnya, apa yang disyariatkan kepada kita? Banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Karena sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan satu musibah kepada satu negeri, pada satu kaum, melainkan musibah itu adalah akibat dari perbuatan tangan mereka sendiri, akibat dari perbuatan dosa mereka sendiri. Bahkan pernah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga terjadi gempa. Ya, terjadi gempa. Apa bahasa kita gempa ini? Liluhu. Hah? Liluhu, ya? Tanah bergoyang. Ya. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi gempa. Langsung kemudian beliau katakan kepada masyarakatnya, ya, kepada penduduk negeri, ya, Madinah, dosa apa yang sudah kalian lakukan sehingga terjadi gempa ini? Kalau terjadi gempa lagi, maka saya akan keluar dari Madinah ini. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari kita saat ini, ya, di hari-hari kita saat ini, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, telah menetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, bahwa pada tahun 2020 sampai saat ini 2021 akan tersebar virus
yang menyebabkan kematian. Dan virus itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Virus itu adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang terkena dengan virus tersebut mati, meninggal. Mudah-mudahan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang terkena musibah ini dan meninggal, ya mereka ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Di masa disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, pernah terjadi di zamannya wabah penyakit yang sangat mematikan. Ta'un. Ya, wabah penyakit yang tersebar di satu negeri. Apa yang dilakukan oleh penguasa pada saat itu? Khalifah pada saat itu langsung memerintahkan kepada seluruh penduduk negerinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Orang-orang yang sudah terkena ya virus tersebut, ya yang terkena ta'un, mereka tidak boleh keluar dari rumah mereka, mengasingkan diri atau mengisolasi diri, atau istilah kita sekarang apa? Isman. Ya, bukan nama orang, isolasi mandiri. Ya. Ini sudah pernah dilakukan di masa orang-orang terdahulu. Dan mereka melakukan antisipasinya dengan apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkatkan amal soleh, dan kemudian lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan satu bencana kepada satu negeri kecuali bencana tersebut adalah akibat dari perbuatan tangan manusia. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang harus kita lakukan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan penyakit, Dia juga yang akan mengangkat penyakit tersebut. Minta kepada Allah, bukan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sebutkan bahwasanya wabah yang tersebar di negeri kita dan di negeri-negeri yang lainnya, ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Dia tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang terjadi di negeri kita dan di negeri yang lain berkaitan dengan virus ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti terjadi. Kapan dia akan diangkat, wallahu alam, tapi pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkannya, akan mengangkatnya kembali. Ini terjadi atas pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Virus ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan ketakutan yang berlebihan. Dia tidak akan ketakutan yang berlebihan. Dia melakukan antisipasi, melakukan ikhtiar, usaha agar supaya tidak terkena virus ini. Dan itu adalah sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sikap yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, apabila tersebar satu wabah di satu negeri, orang-orang yang berada di luar negeri itu jangan masuk ke sana. Apabila kalian berada di negeri tersebut, jangan keluar darinya. Pernah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pula, ketika mereka melakukan perjalanan akan pergi ke satu negeri, kemudian terdengar ternyata di sana sedang tersebar wabah penyakit. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan kepada pasukannya, jangan kita masuk negeri tersebut.
Kita pergi, ya, menghindar dari satu takdir menuju kepada takdir yang lainnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka benar di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, benar di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan khawatir berlebihan dalam menyikapi segala keadaan, karena mereka tahu ini semua berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua terjadi ya atas ilmu Allah Subhanahu wa taala, atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya terhindar dari bahaya, ya, penyakit atau bahaya wabah tersebut. Bukan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ritual-ritual tertentu, ya, agar supaya wabah itu tidak masuk ke negeri kita. Tidak. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling dimurkai, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kesyirikan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun di masa sebelum Nabi SAW dan di masa Nabi SAW. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Mereka berdoa meminta kepada Allah, tetapi juga mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Di dalam ayat ini terkandung di dalamnya makna daripada kalimat yang selalu kita ucapkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dalam kalimat yang kita ucapkan, sering kita ucapkan ini, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Disebutkan, dijelaskan oleh para ulama bahwa di dalamnya ada dua rukun yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah an-nafi, meniadakan segala bentuk sesembahan, ya, meniadakan segala bentuk sesembahan yang diibadahi, yang disembah oleh manusia. Lalu kemudian al-itsbat, menetapkan bahwa yang berhak diibadahi, yang benar untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian a'zamu ma nahallahu anhu asyirk, ya, perkara yang paling atau yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Wa dzalika li anna a'zamal huquqi huwa haqqullahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya hak yang paling utama, hak yang paling agung adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan haknya Allah Subhanahu wa taala adalah diibadahi. Haknya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan tidak dipersekutukan dengan sesuatu pun. Fa idza farata fihi al-insanu faqad farata fi a'zami al-huquq. Maka apabila manusia mengabaikan persoalan ini, apabila manusia mengabaikan persoalan ini, maka sesungguhnya dia telah mengabaikan, dia telah lalai dengan satu kewajiban yang paling wajib, satu kewajiban yang paling besar, ala wa huwa tauhidullahi azza wa jalla, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah
kezaliman yang paling besar. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa syirik itu dikatakan sebagai kezaliman? Apa artinya zalim? Ya, zalim lawan dari adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim ya memperlakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan segala kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan kita. Lalu kemudian kita beribadah kepada selain Allah, itu adalah merupakan perbuatan kezaliman. Kesyirikan itu adalah merupakan perbuatan kezaliman. Ya, kalau diumpamakan, dimisalkan ada seorang yang ya dia punya kelebihan harta, lalu kemudian dia mengambil pembantu ini dia siapkan kamarnya, ya sini tinggal di sini, makannya silahkan ambil, semuanya difasilitasi oleh ya tuannya ini, oleh orang kaya ini. Tetapi kemudian si pembantu ini ya, yang diambil oleh majikannya, oleh tuannya, yang seharusnya berkhidmat di dalam rumah daripada tuannya ini, tetapi dia si pembantu ini justru bekerja di mana? Di tetangganya. Kira-kira kalau antum diperlakukan seperti itu, apa yang akan antum lakukan? Hah? Antum ambil orang dari pelosok misalnya, ya. Sini Uti, tinggal di sini, silahkan makan apa saja. Ya. Setiap bulan nanti saya berikan uang sekian. Ya. Cuma satu yang saya minta apa? Bersih-bersih di rumah. Ya, bersih-bersih saya di rumah ini. Misalnya hanya seperti itu. Tetapi orang ini apa yang dia lakukan? Yang dia kasih bersih rumah tetangga. Apa yang antum lakukan kepadanya? Pecat, diusir. Ya. Tapi coba lihat, walillahi matsalul a'la. Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala, Dia yang memberikan kehidupan kepada kita. Dia yang memberikan segala kebutuhan kita. Hanya satu yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita, sembahlah Dia saja. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Tapi pada realitanya banyak manusia yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka dari bumi Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah Subhanahu wa taala menghentikan nikmat-nikmatnya kepada mereka? Tidak. Bahkan ketika orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan ini, mereka bertaubat, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang, sangat gembira. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih gembira, lebih senang daripada seorang yang melakukan perjalanan di tengah padang pasir, yang ketika dia istirahat di bawah pohon, lalu kemudian dia bangun, dia mendapati hewan tunggangannya dan segala perbekalannya sudah hilang. Dia cari ke sana kemari tidak dapat. Akhirnya dia balik lagi ke bawah pohon tersebut, dia tertidur. Begitu dia bangun, dia dapati hewan tunggangannya dan segala perbekalannya itu ada di depannya. Saking senangnya, maka laki-laki ini, orang ini berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Tabale. Ucapannya tabale. Seharusnya yang dia katakan, engkau adalah Tuhanku, Rabbku, dan aku adalah hambamu. Tabale dia bicara, dia ucapkan. Karena apa? Saking senangnya
dia mendapati kembali tunggangannya dan seluruh perbekalannya ada di depan matanya. Nah, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih gembira daripada orang ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendapati hambanya yang berlumuran dosa, hambanya yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa sebesar apapun dosanya, kesyirikan sekalipun, kemudian dia bertaubat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini maha pengasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi nafas masih di kandung badan, lalu kemudian seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala dosanya dengan taubat yang benar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti berbuat dosa. Setiap anak cucu Adam itu pasti berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, mereka yang kembali, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menerima taubat seorang hamba selama nafasnya itu belum sampai di kerongkongan, selama dia belum sampai pada kondisi sakaratul maut, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima taubatnya. Tetapi kalau nafasnya sudah sampai di kerongkongan, artinya dia sudah dalam kondisi sakaratul maut, nafas sudah tinggal satu-satu, kemudian dia berkata, saya bertaubat dari segala dosa, khalas, tidak diterima lagi. Tidak diterima lagi ya taubatnya. Dan ini yang terjadi pada Fir'aun laknatullah alaih. Ketika dia masih segar, dia mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai penguasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dia, di saat nafasnya sudah sampai kerongkongan, apa yang dia katakan? Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. La, tidak ada lagi manfaatnya pernyataan imannya. Juga Nabi SAW menyebutkan taubat seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama matahari belum terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, selesai. Orang-orang yang beriman pada saat itu, yang menyatakan imannya pada saat itu, tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Orang-orang yang bertaubat pada saat itu, tidak lagi bermanfaat taubat mereka. Jemaah sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nyawa di dalam diri kita, dalam tubuh kita, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala dosa. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berkata, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Artinya tidak ada orang yang paling sesat daripada orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan baginya surga. Kalau diharamkan surga berarti apa artinya? Tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Siapa? Orang yang mempersekutukan
Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya itu adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Itu orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa perbuatan kesyirikan. Maksudnya di sini seorang yang melakukan perbuatan kesyirikan lalu kemudian dia mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, maka tidak ada maaf baginya, tidak ada ampun baginya. Kalau dia melakukan perbuatan kesyirikan sebelum nafasnya sampai di kerongkongan, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan kesyirikannya itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Jika dia mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ampun baginya. Adapun selain daripada dosa syirik, orang yang mati dalam keadaan melakukan perbuatan dosa selain daripada dosa syirik, maka keadaannya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, diampuni. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki untuk mendapatkan ampunan, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "A'dhamudz dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sementara Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man laqiyallah la yusyrik bihi syai'a dakhalal jannah." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya di sini siapa yang meninggal, siapa yang mati, dia nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kelak nanti kita di yaumil qiyamah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perantara, tidak ada penerjemah. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang apa yang kita kerjakan. Siapkan jawabannya. Nabi SAW katakan, barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak mempersekutukannya dengan apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah sementara dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka dia pasti masuk neraka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalal jannah dakhalan nar." Barang siapa yang mati, ya, barang siapa yang wafat sementara dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia jadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Jemaah sekalian, terkadang ada segelintir orang ketika kita menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang secara tegas menyebutkan seperti yang kita sebutkan ini, siapa yang mati dan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk neraka. Segelintir orang ini mengatakan, "Jangan kau menghukumi, engkau tidak tahu bahwa kasih sayang Allah itu sangat luas. Boleh saja Allah Subhanahu wa taala mengampuninya." Ya. Segelintir orang ini mengatakan, "Kalian ini sok tahu, kenapa menghukumi orang masuk neraka?" Ya. Padahal yang mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk neraka.
Kita hanya menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan peringatan kepada saudara-saudara kita akan bahayanya perbuatan kesyirikan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, jika engkau berbuat syirik, ya, beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Maka seluruh amalan-amalan kebaikan yang kau lakukan itu akan batal, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihitung. Kalau dicatat, ya dicatat. Nanti di yaumil qiyamah akan ditampakkan, ini amalan-amalan kebaikan yang kau lakukan. Tetapi karena melakukan perbuatan kesyirikan, faja'alnahu haba'an mansura, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan catatan amal kebaikan itu seperti debu yang berterbangan. Artinya tidak ada nilainya. Karena apa? Perbuatan kesyirikan tadi ini. Hati-hati jamaah sekalian dengan perbuatan kesyirikan. Jangan menganggap remeh perbuatan kesyirikan. Syirik besar mengeluarkan seorang dari Islam, membatalkan seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh pelaku kesyirikan ini. Syirik kecil adalah perbuatan yang haram, dosa yang paling besar dari segala perbuatan maksiat, sekalipun namanya adalah syirik kecil. Rasulullah SAW memperingatkan kita, perkara yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah asyirku al-khafi atau asyirku al-asghar. Syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Nabi SAW mengatakan syirik kecil atau syirik yang tersembunyi ini adalah ar-riya. Riya, apa itu riya? Berbuat baik, beribadah kepada Allah, tetapi tujuannya supaya ingin dilihat oleh manusia, supaya ingin dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia, supaya dikatakan orang yang soleh, dikatakan orang yang solehah. Ya, ini riya, dan itu tidak ada gunanya. Dia akan membatalkan amalan yang terkontaminasi dengan riya ini. Ya, contohnya orang yang salat, dia dari rumah, ya, dengan pakaian bagus datang ke masjid untuk salat berjamaah, tetapi niatnya apa? Supaya orang tahu bahwa saya ini orang yang salat, supaya orang tahu bahwa saya ini orang yang soleh. Siapa tahu nanti orang angkat jadi imam misalnya, siapa tahu nanti orang angkat jadi ayahanda, misalnya. Nah, ini salat yang dia lakukan pada hari itu yang ada riyanya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW ya mengingatkan kita dalam persoalan riya ini jamaah sekalian, bahwa riya ini dia sangat halus sekali. Ya, dia sangat halus, sangat tipis sekali. Bahkan lebih halus daripada langkah semut di tengah malam yang gelap gulita. Para sahabat mendengarkan penjelasan Nabi SAW tentang bahayanya riya ini, mereka berkata, ya Rasulullah, kalau demikian kita tidak akan selamat darinya. Kita tidak akan selamat dari riya ini karena dia halus sekali. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu sementara aku sadar, aku mengetahui bahwa itu adalah perbuatan kesyirikan. Berlindung kepada Allah, dan aku memohon ampun atas perbuatan yang aku tidak ketahui, ya, perbuatan riya atau perbuatan kesyirikan yang tidak aku sadari. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi keharaman di atas daripada itu, adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian asyirku nau'an. Ya, perbuatan syirik adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Ya, ada dua macam. Syirkun akbar, syirkun asgar. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar huwa kullu syirkin atlaqahu syari' wa kana mutadamminan li khurujil insan an dinihi. Syirik besar ini adalah syirik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, atau yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, secara mutlak dia adalah kesyirikan yang terkandung di dalamnya konsekuensi. Orang yang melakukan kesyirikan ini keluar dari Islam. Seperti apa? Orang yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang meminta, yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang tadi di awal-awal kita sebutkan, ketika dalam kondisi bencana, sedang ada bencana, lalu kemudian dia melakukan ritual-ritual khusus tertentu, ya, menyembelih ini, menyembelih itu, lalu kemudian ada mantra-mantra yang dibacakan, lalu kemudian apa yang disembelih ini dilepaskan di sungai atau dilepaskan di pantai, ya, berharap supaya musibah itu segera diangkat, ya. Ini adalah perbuatan kesyirikan, masuk dalam kategori syirik besar. Termasuk dalam kategori syirik besar ini adalah pergi ke dukun, ya, pergi ke dukun, bertanya kepada si dukun, ya, meminta, ya, hal-hal yang bisa menyelamatkan dirinya dari si dukun ini. Ini termasuk perbuatan kesyirikan, ya, syirik besar, mengeluarkan dari Islam. Kemudian yang kedua adalah asyirku al-asgar, ya, syirik kecil. Wa huwa kullu amalin qawli au fi'li atlaqa alaihi syar'u wasfa syirki walakinnahu la yukhriju anil millah. Jadi setiap perkataan ataupun perbuatan yang disifatkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kesyirikan, tetapi tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, seperti tadi yang kita sebutkan, ya, riya, itu adalah syirik kecil. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal insan al-hadar minasyirki akbaruhu wa asgharuhu. Wajib bagi kita, ya, wajib bagi kita untuk berhati-hati, menghindari, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Syirik kecil, apalagi syirik besar. Karena sesungguhnya ayat yang telah kita sebutkan tadi dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa perbuatan syirik, dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa selain daripada perbuatan syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita, menjauhkan keluarga kita dan anak-anak keturunan kita dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Karena sesungguhnya perbuatan kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, maka ya disebutkan alat tul ilan nar, dia langsung ya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, wal iyad billah.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mempertemukan kembali kita ya di waktu yang akan datang ya, mudah-mudahan ya akan tetap berada di tempat ini. Semoga jamaah yang berada di masjid Masjid Al-Hidayah, Masya Allah, nama masjidnya Al-Hidayah. Al-Hidayah ini ya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu ada dua, hidayah bayan, hidayah taufik. Ya, ilmu itu bayan, ya, sudah sampai kepada kita tentang kebenaran, tentang Islam, tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Ya, dan itu yang selalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, berikan kami pengetahuan tentang Islam, ya, dan berikan kami kekuatan untuk menjalankan Islam itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita di tempat ini ya dalam keadaan sehat walafiat, ya, membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah yang paling penting di dalam agama kita, yaitu persoalan tauhid atau persoalan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Saya kira demikian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله